Kembali lagi di Degus Channel buat sahabat yang sudah kangen sama saya ya dengan wajah ini. Hari ini saya bersama dengan sahabat baru saya. Ini sebenarnya adik kelas saya di Undiksa, tapi saya belum mengenalnya waktu itu karena saya terlalu tua. Oke, jadi hari ini saya bersama Julie Sastrawan. Ya, dari namanya kita bisa tahu ini siapa dan apa yang akan dibicarakan ini. Julie, otomatis dia pasti lahir di bulan September, ya benar ya? Bulan Juli ya. Bulan Juli. Sedangkan Sastrawan itu mengingatkan kita pada Khairul Anwar, pada siapa lagi, nulis-nulis apalagi itu aja yang saya tahu. Oke, jadi sekarang kita akan belajar sastra lebih dekat. Sebelum ini kita punya Ibu Sonia, masih ingat punya, dan ini salah satu kayaknya penerusnya ini ya. Ini kayaknya penerusnya Bu Sonia ini. How are you bro? Apa kabar? Baik, Bli. Jadi sekilas sedikit aja ya. Jadi buat sahabat Degus ini sebuah coincidence, sebuah kebetulan yang mungkin sudah digariskan oleh Tuhan ini. Dulu ketika saya mau mewawancarai Bapak Om Sagita di sini dengan sahabat dengan teman edukasinya itu kemarin, saya lupa apa namanya selanjutnya. Beliau menyarankan saya juga untuk menghubungi Julie Sastrawan ini ya, tapi saya masih ada rasa canggung masih karena belum mengenal dengan baik itu ya, jadi masih ragu. Tapi tiba-tiba tahun ini dia jadi rekan kerja saya di sekolah, luar biasa sekali. Benar ya, Julie ya? Ya, senang bertemu. Ya, sama. Jadi Julie Sastrawan ini adalah seorang penulis muda Bali yang bukan kaleng-kaleng tentunya. Jadi saya di sini bacakan sedikit ya, ini karya-karyanya sedikit ini. Saya dapat info sedikit. Pertama, beliau ini sempat karyanya itu pernah masuk 10 esai terbaik mahasiswa se-Bali. Itu mulai dari 2014. Ya. Ya. Itu kayak ikut lomba terus 10 esainya tuh dibukukan kayak semacam itu. Wow, mantap sekali itu. Oke, ya berarti sejak kapan ini menulis? Mulai 2014? Nah, kalau nulisnya SMA dari blog. Sebenarnya SMP kalau ditarik, cuman SMP itu masih kayak ekstrakurikuler KIR gitu apa boleh? Oh, karena ada nulisnya. Terus di SMA aku tuh karena di kampung, jadi dia nggak ada ekstrakurikuler jurnalisme atau menulis. Jadi SMA itu murni lewat Tikom. Jadi lewat Tikom tugas les Tikom itu ada buat blog gitu. Jadi SMA buat blog. Habis itu berkeinginan menerbitkan buku dan lain sebagainya baru ketika 2011-an. Jadi ya SMA terus awal-awal kuliah itu tulisannya masih disimpan-simpan. Ya. Oke dah. Itu nanti kita perdalam lagi. Ini saya lanjut dulu ke karyanya ya. Biar sahabat Degus, apa itu Degus ngajak kamu yang kaleng-kaleng itu ya, biar ada aja, biar nggak begitu ya. Biar ini tahu dari teman-teman. Itu tadi 10 esai terbaik masuk 2014. Selanjutnya sempat pula menjadi salah satu pemenang dalam lomba esai festival anti korupsi 2017. Wow. Oke. Yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Aji Denpasar. Oke. Selanjutnya, nah ini yang kemarin sempat saya tanyakan, Zine ini apa lagi? Itu dibaca Zin ya, kayak penggalannya magazine kayak gitu. Oh, right. Oke. Jadi Zinnya ini pernah dipamerkan dalam Singapore Art Book Fair. Wow. Apa sih isinya Zinnya itu sebenarnya kok bisa? Itu tuh kayak penelitian temen dari Jepang, dia dosen. Namanya sebut aja Mawar kalau nggak ingat. Namanya Risa Tokunaga. Oh, dia salah satu dosen di Jepang. Habis itu pas kesini dia penelitian soal seni cukil, itu woodcut
bahasa Inggrisnya. Habis itu ketemu saya di Denpasar karena kebetulan teman-teman yang dikunjungi itu juga teman-teman saya gitu. Nah jadi dari sana aku coba tawarin mau nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris habis itu. Nah salah satu zin itu jadi aku kirim kayak 4 atau 5 zin Singapore Art Book Fair itu, tapi di approve cuma lolos 1. That's good. Itu luar biasa kan? Jadi sudah bisa, ini sudah ke Asia Tenggara ini sudah ya, berarti ke Singapura ya. Oke, itu dia zinnya tadi ya. Terus ia juga sempat menjadi co-writer skrip film Lasana. Benar ya saya ngucapin filmnya itu? Benar. Lasana ya. Nah ini It Without Adam, Europe on the Screen 2018. Nah ini gimana ini? Itu jadi ada temen yang dulu kerja di salah satu stasiun TV. Dia dari Tangerang. Habis itu Europe itu, Eropa itu punya kayak semacam dana gitu buat pitching skrip. Jadi skrip tuh dilihat, diujikan segala macam, habis itu yang menang tuh dikasih dana gitu. Nah pada saat itu aku ketemu dia di Bali. Nah dia habis itu tahu dari Instagram, habis itu dia coba kontak-kontakan terus minta mau nggak ke kolaborasi buat skrip ini gitu. Sebenarnya skripnya itu udah beberapa persen jadi gitu. Jadi aku tuh masuknya di beberapa bagian puisi karena karakternya itu adalah suka puisi. Ibunya tuh suka puisi dan aku senang sih dengar Lasanya tuh dapet ini akhirnya menang gitu. Meskipun jadi sekali lagi Julie Sastrawan itu bukan penulis kaleng-kaleng ya. Ini penulis muda loh. Kemarin terakhir di yang Bali Writers yang di Ubud ya. Ya, Ubud Writers. Itu ngapain itu kemarin jualan es? Kayak buat bubur kacang hijau nih. Itu ngapain kemarin itu? Itu ada 2 sesi kebetulan. Ubud Writers itu buat project namanya Kembali 2020. Habis itu kebetulan pada tahun ini aku jadi speaker di 2 sesi. Itu main program tanggal 7 November sama 29 ini. Kalau 29 ini ngobrol buku, itu moderatornya dari Jakarta juga Emerging Writers Ubud 2019 kemarin. Habis itu yang 7 November itu Bali Siong Writers. Jadi ada penulis muda bertiga itu ngobrol di main program soal bagaimana melihat Bali gitu. Wah, itu nanti kita bahas sedikit. Jangan di sini dulu, nanti nggak ditonton video saya, rugi saya ya. Oke, jadi sekali lagi Julie Sastrawan adalah penulis muda Bali yang luar biasa. Jadi oleh karena itu saya undang ke sini di Degus biar bisa menginspirasi khususnya anak muda, biar nggak cuma pegang HP doang, pegang gadget doang ya, main game dan sebagainya. Ini dia generasi muda Bali. Oke, kembali lagi dah ke hal yang paling awal. Tadi itu intronya, meski agak panjang ya. Oke, Julie ini dari mana sih aslinya sebenarnya deh? Aku dari Klungkung. Yes, Klungkung. Rumah Santi. Kecil di Klungkung, habis itu kuliah baru ke Singaraja. Tapi entah kenapa medok Singaraja tuh yang paling nempel, yang lebih nempel hari ini. Iya, soalnya itu memang Singaraja itu gimana ya? sangat unik gitu Singaraja itu ya. Oke, berarti asli Klungkung ya? Asli Klungkung, kuliahnya kemarin bahasa Inggris? Ya, S1 bahasa Inggris. Itu udah ketemu busunnya juga beberapa, ketemu rekanan beli Degus, beli murah juga. 2018 S2 Wacana Sastra. Jadi kalau dulu di bahasa Inggris tuh discourse. Nah sekarang lebih spesifik discourse, literature discourse. Di mana itu S2-nya? Di UNUD. UNUD. Udah selesai itu ya? Belum. Oh, ini masih dalam proses kesananya. Ya. Saya prediksi ini Julie ini akan menjadi dosen sastra di salah satu universitas di Indonesia ini. Saya prediksi ya.
Nanti kalau benar jadi kesini lagi ya, balik ya. Ya, nanti ngobrol lebih panjang cerita-cerita mahasiswa. Ya, oke dah. Nah, saya kemarin sempat baca prolog ya, Pak, istilahnya dari buku terakhir itu ada. Andai saja saya tidak dikasih buku bercover merah, itu ya? Oh iya. Iya, itu ya. Andai saja bla 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 bla. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya sesungguhnya awal Juli ini tertarik ke dunia sastra? Nah itu tuh SMA, jadi sempat waktu ini temen interview itu dalam bahasa Inggris soal seniman-seniman dan penulis-penulis di Bali gitu. Nah kebetulan pada saat itu edisi berapa gitu, saya berkesempatan untuk diwawancara. Jadi ditanya sebenarnya ketemu penulisan yang secara kamu sadar tuh kapan sih gitu. Nah Maksudnya ketemu sadar itu gimana? maksudnya dalam artian kayaknya fase ini deh aku ngena menulis gitu. Jadi kalau SMP itu kan karena dia ekstrakurikuler, jadi sebenarnya nggak aku hitung sebagai sebuah kayak keputusan bener-bener wah aku mau nulis kayak semacam. Nah, itu masih karena ada paksaan. Mungkin karena aku nggak ikut pramuka dan PMR gitu, kayaknya bisa nih kayaknya kayak gitu tuh, agak santai deh kayaknya ini gitu. Iya. Karena sepak bola juga nggak terlalu kayak semacam. Terus. Nah jadi SMA tuh aku ngobrol, kan memang suka ngobrol sebenarnya di kantin. Itu ngobrol karena di kantin tuh juga kelasnya beda-beda kantinnya, kayak anak IPA tuh nongkrongnya di sini kantin ini, anak IPB di sini, anak IPS di sini gitu. Berkasta juga ya. Iya. Jadi ada kelas-kelasnya kayak gitu. Terus karena anak IPB di pojokan biasa kantinnya, habis itu ngobrol lama kali, kok sepi sekali gitu. Ternyata udah masuk pada saat itu, udah bel masuk gitu. Tapi kan kita ngobrol, jadi cuma suara kita yang kedengaran, langsung lari ke kelas. Nah pada saat itu gurunya udah di kelas, itu sejarah pada saat itu. Terus bapaknya bilang, oh ya udah kalian nggak usah masuk. Nah aku tuh mencoba menenangkan teman-teman gitu. Teman-temanku rada-rada takut tidak naik kelas dan lain sebagainya kayak gitu. Gengken kayak gitu. Terus aku bilang sengengken ke perpustakaan geng. Ya, pada saat ke perpustakaan itulah maksudnya pelariannya kan sebenarnya karena tidak masuk ke kelas tuh ya udah ke perpustakaan aja. Nah di perpustakaan itu aku ketemu guru bahasa Inggris yang juga pada saat itu istilahnya petugas gitu, pengawas. Jadi istilahnya dulu waktu SMA tuh pengawas perpustakaan gitu, meskipun sebenarnya tugasnya nggak mengawasi banget gitu. Jadi pada saat itu ibunya itu pas aku mau keluar udah ganti pelajaran, ibunya Juli coba baca ini gitu. Nah itulah buku bercover merah. Nah karena di kampung aku terlambat sebenarnya dapat Harry Potter pada saat itu, The Sorcerer's Stone. Oh itu bukunya Harry Potter ya? Ya itu bukunya Harry Potter, J.K. Rowling. Ya covernya merah dia. Aku masih ingat betul covernya merah. Habis itu dalam bahasa Indonesia. Kayaknya udah dalam bahasa Indonesia deh tuh, ya bahasa Indonesia tuh. Oke terus? Apa yang menarik dari buku cover merah itu? Sebenarnya cerita aku ketemu sama ibunya itu. Jadi jadi dari sekian guru yang aku temui gitu dari TK sampai SMA. Ibu itu yang menurutku punya kontribusi gitu kali ya, punya sumbangsih di aku gitu. Karena setelah itu aku sangat dekat dengan ibunya gitu. Bahkan yang paling menyenangkan bagi aku adalah ketika ibunya kontak aku untuk membeli bukuku gitu. Wow. Jadi kayak itu ada siapa tahu ibunya nonton ini. Kalau nggak nonton saya paksa nonton. Ibu Artini namanya. Ibu ya, Artini, halo Ibu Artini, ini. Halo, buahnya ini. Ya, berarti Ibu Artini memiliki peran yang luar biasa bagi keinginan Juli untuk terjun di dunia sastra ya. Ya, dan menurutku guru yang dalam tanda kutip beda gitu dari guru biasanya, karena ibunya tuh pada zaman aku SMA tuh udah kayak make lagu, terus ngajak kita nyanyi-nyanyi, joget-joget kayak gitu yang guru-guru lain
ini nggak melakukan itu gitu. Iya, masih kadang dianggap tabu ya. Artinya fun and exciting lah lessonnya ya. Ya, jadi kayak keluar gitu, kayak keluar kelas tuh kan jarang ada orang guru yang ya udah kita nulis di luar aja, kayak semacam itu menurutku hal yang unik gitu, yang menurutku anti mainstream. Ya nempel, kenangan itu yang nempel, kayak gimana kita menertawakan anak-anak IPA yang main kodok dan lain sebagainya, sedangkan kita tugasnya buat puisi, buat sama puisi. Juga ada IPA juga ketawain anak bahasa kan ngomong apa sama sebenarnya. Oh keren, jadi itu yang membangkitkan Juli untuk mulai tertarik dengan sastra ya. Iya, itu habis itu kebetulan juga pas kuliah berlanjut itu jadinya. Jadi ketika aku nulis, jadi SMA tuh aku nulis karena pas Tikom aku upload, pas les Tikom aku upload, terus desain dan lain sebagainya. Terus kuliah pengen lagi nambahin di blog, habis itu baca blog waktu ditulis SMA itu sangat menjijikan menurutku. Karena teman yang kita suka tuh kita tuliskan di sana dengan nama samaran tuh. Menurutku ya kayak cinta-cinta anak SMA gitu. Itu menggelikan sih menurutku. Aku udah ini stop postnya. Jadi kayak di hide gitu. Itu sebenarnya sekarang sama teman-teman kayak nggak apa-apa taruh aja kan jadinya bisa ketrek gitu. Tapi kan kayak itu kan juga kenangan sebenarnya kan. Tapi menurutku aib gitu. Menarik. Oke, terus di kuliah apalagi yang membuat ketika kuliah yang membuat malah temu? Nah, pada saat kuliah itu bertemulah aku dengan Mahima gitu. Dan aku nggak tahu sebelumnya Mahima, mungkin karena dari Klungkung ya, kayak dari yang tidak di Bali Utara gitu. Habis itu kuliah puisi kuliah apa itu Bu Sonia? Siapa namanya Juli Sastrawan gitu, aku ingat sekali. Terus karena aku maba tuh aku rada-rada takut kan, ada salah apa aku ya kayak gitu tuh. Maba mahasiswa bandel ya? Mahasiswa baru. Mahasiswa baru, oke. Pada saat itu aku ketemu pertama Bu Sonia. Habis itu Bu Sonia cerita kalau dia punya komunitas sastra gitu. Dan mengerjakan muspus, musik dan lain sebagainya gitu. Terus aku coba diundang ke sana dan bahkan sampai sekarang gitu. Udah 2011 aku ke Singaraja, 2012 aku di Mahima, udah 8 tahun sampai sekarang. Udah berasa keluarga di sana ya? Ya, kayak inner circleku Mahima, aku sangat senang di sana. Wow, amazing ya. Saya juga lihat tuh banyak pasti tidur di sana. Banyak sekali yang dilakukan Mahima tuh. Makanya kemarin saya undang Mbok Sonia ke sini juga. Berikutnya ini juniornya sekarang ya. Oke. Yeah. Yang semakin memperkokoh eksistensi Mahima Institute di Bali ya. Yeah. Dengan adanya Juli Sastrawan ini juga. Siapa? Guru yang menurutku bagus, dia tidak mendikte gitu mendikte anak-anak harus gini, tapi dengan cara bercerita hal-hal yang menurutku sangat sederhana, kayak kecap, terus pia di Tabanan, kayak hal yang tidak sebenarnya dibahas secara akademik tapi kan sangat informatif dan kita juga untuk nulis sesuatu yang dari sudut pandang yang berbeda gitu sih menurutku. Oke. Kita lanjut sekarang. That's amazing ya, luar biasa itu. Jadi buku bercover merah, terus ketemu Mahima Institute. Oke. Nah sekarang karya pertama itu yang menurut Juli yang benar-benar karya pertama yang bisa dibilang karyanya Juli apa? Juli menulis apa aja nih? Menulis puisi kah? Menulis novel kah? Atau menulis apa ini? Ada macam-macam. Ada yang 2018 tuh karena Disbud Bali itu punya program acara. Terus temanku yang sebenarnya kuratornya gitu, pada saat itu ditawarin untuk menulis, aku kebagian pada saat itu esai. Jadi esai yang berkaitan dengan sastra gitu di Bali. Nah aku pada saat itu ngangkat soal disparitas komunitas sastra di Bali, jadi kayak peta sastra di Bali gitu. Kalau karya pertama, kalau novel pertama ini
yang apa namanya, yang baru nih, Kulit Kera Piduka. Habis itu aku sempat nulis juga cerpen pada tahun 2018 itu soal orang-orang yang punya inversi seksualitas berbeda gitu. Nah, habis itu kalau puisi itu kadang di antologi itu apa? Antologi itu kayak aku nggak hitung sebenarnya sebagai buku karena antologi itu kayak gabungan gitu, kayak kumpulan. Terus Belingura punya puisi, aku punya puisi, si A punya puisi. Oh, dicampur jadi satu. Nah, digabungkan. Nah, itu jadinya antologi kayak gitu. Oh, oke. Tapi itu nggak pernah ini, tapi ya, dimasukkan sebagai catatan gitu. Berarti Juli nulis puisi iya, nulis novel iya, ya kan? Mungkin short story? Ya, cerita pendek ya. Karena aku lebih ini tertarik sama fiksi sebenarnya, hal yang fiksi. Nah, itu kemarin saya kebetulan juga sempat baca itu, bahkan menjadi postingan saya itu di wall FB itu. Ada namanya seorang sastrawan juga ya. Dia namanya Gaiman kalau nggak salah tuh. Gaiman itu. Bahasanya ya, Neil Gaiman. Ya, Gaiman itu bilang the power of fiction. Jadi kalau pengen membuat anak-anakmu menjadi orang yang hebat, kasih dia cerita fiksi di awal. Bagaimana menurut Juli melihat hal seperti itu? Katanya dia sih begitu. Kalau mau membuat anak hebat, berikan dia buku-buku fiksi. Beda kan buku fiksi dengan scientific thing, dengan buku sekolahan kan beda otomatis. Ya, gimana pandangan Juli? Dengan pendapat itu gitu. Jadi ada juga pendapat dari Pram kutipan gitu ya. Jadi kamu boleh lulus dengan gelar kesarjanaan apa saja gitu. Tapi tanpa mencintai sastra, kamu hanya menjadi hewan yang pandai gitu. Nah, itu kan apa yang disampaikan oleh Pram di kutipan gitu. Nah, kalau aku dengan pendapat itu ya setuju, karena di fiksi itu kan ada banyak karakter. Nah, di sanalah kita mempelajari sebenarnya tingkah pola manusia itu dalam dunia fiksi. Oh, ini kok kayak temanku ya, pemabuk segala macam, suka ini. Oh, ini kok kayak temanku ya, sangat rajin dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita belajar juga bagaimana manusia di sana berperilaku gitu. Sehingga kita bisa berkaca pada diri sendiri. Oh, kalau kita gini mungkin akibatnya akan seperti ini kayak gitu. Kayak lebih humanity-nya lebih banget. Ya itu dah, si Gaiman itu dia menyebut dua hal di fiksinya itu. Jadi yang pertama, fiksi itu bikin adalah sebenarnya tangga utama membuat seorang anak itu makin suka membaca. Ya, jadi dengan dikasih fiksi, ketimbang dikasih buku scientific, pertama langsung bosan nggak mau baca. Tapi begitu fiksi dikasih ada peri, ada apa tuh, wow, jadi tumbuh semangatnya untuk membaca lagi. Itu yang pertama. Kedua, yang seperti Juli bilang, jadi fiksi itu menumbuhkan empati ya. Jadi karena di sana ada karakter. Oh, ini mirip teman saya. Oh, ini kok mirip ibu tiri saya ya, kejam banget itu ya. Nah, itu misalnya. Meskipun sebenarnya ada distopian, ada masuk di sana pandangan-pandangan politik gitu yang menurutku menarik untuk diketahui gitu. Selain kalau aku sendiri memang kritik segala macam itu melalui cara-cara kreatif ya, melalui dunia fiksi gitu. Jadi aku bisa membuat karakter yang memang aku suka, dia orangnya bawel segala macam, aktivis yang bawel, yang ada yang segala macam gitu. Keren nih, salut ya ini. Oke, terus dari sekian karyanya Juli, menurut Juli yang mana favoritnya Juli sendiri? Kayaknya yang baru deh, karena lebih lebih bukanya itu ya. Ya, itu dari riset, dari penulisan, terus bagaimana aku menyiapkan, itu yang lebih, mungkin karena lebih baru jadi lebih lama juga dapat waktunya ketimbang yang sebelum-sebelumnya, apalagi yang cerpen-cerpen itu kayak lebih di sana lebih bermain-main sih. Tapi tadi bilang sempat dari risetnya juga yang sehingga mengatakan karya terakhir ini menurut Juli yang favorit ya. Riset apa yang masih Juli dengan riset? Aku pertama riset dia dari kacamata lontar gitu ya, sudut pandang lontar gitu, bahwa kulit kera itu di dalam sebuah lontar Semar Krida Laksana itu ada namanya asahan kulit kera. Jadi orang tua zaman dulu menuliskan banyak banget usade gitu. Nah, salah satu usade itu adalah kulit kera gitu. Jadi ketika kulit kera itu diasah, terus dicampur bumbu dan lain sebagainya,
terus dioleskan ke tubuh kita tuh akan menarik orang-orang untuk tertarik sama kita gitu. Ya. Ligura gitu, jadi nggak perlu nonton habis YouTube. Ini saya akan kesangeh mencari keran. Ya. Terus gimana? Ya, aku melihat dari sana, terus nanya-nanya pada teman-teman yang yang memang peneliti lontar gitu, pemerhati lontar, kayak ada nggak sih? Nah ini jadi ada, Bali itu punya kitab semacam Kama Sutra, ya Kama Taptu itu, kayak tata cara bagaimana melakukan hubungan seksual. Pembagiannya itu ada di Semarakri Laksana juga. Nah itu riset satu, kayak ya kalau hari ini kita ingin membuktikan gitu dengan saintifik gitu ya, dengan ilmiah, mungkin apakah benar kulit kera, mungkin aja enggak kan gitu. Tapi bahwa di lontar tuh pernah ada catatan-catatan bahwa orang tua zaman dulu tuh berpikiran seperti itu gitu. Jadi ada catatan-catatan yang tertinggal. Itu tuh kan menurutku aneh banget, ada semacam bagaimana menghilangkan money encer gitu ya. Usada Bali itu dengan cara hidung babi itu dicincang, diisi merica, terus dioleskan ke alat kelamin. Itu bayangkan kan merica dengan alat kelamin itu kan menurut sesuatu yang di luar. Gimana itu? Oke. Wow, luar biasa. Di sana kita. Oke, ini bukunya kan sudah diterbitkan nih ya, Kulit Kera Piduka ini. Kalau sahabat Degos pengen punya bukunya, di mana bisa dapat? Itu yang paling gampang itu ya bisa lewat websiteku gitu. Tapi kalau ada beberapa teman luar kota yang pengen beli, itu ada beberapa toko buku indie. Jadi di beberapa toko buku indie, misal di Palembang itu ada Bucu Buku, terus di Jakarta itu ada Posanta, terus di Bandung ada toko buruan, terus di Jogja ada jual buku sastra, di Bali? Terus di Bali ada buku Mahardika, di Makassar ada di KBJ kayak. Sorry, yang di Bali apa namanya? Buku Mahardika. Dia di mana itu? Itu sebenarnya dia di Tabanan Denpasar ininya. Tapi dia basisnya online ya? Ya online. Okay. Online. Terus websitenya Juli apa? julisastrawan.com. julisastrawan.com. Oke, sahabat Degos, yang mau tahu bagaimana cara memelet-melet menggunakan usada ya Bali sini dengan menggunakan kulit kera. Saya kebayang isi novelnya, saya mulai kebayang gitu ya. Oh, ada sesuatu di sana ya. Tapi nggak usah dibocorin di sini ya. Saya tertarik buat beli bukunya itu. Nah, itu sudah karya favorit sudah. Sekarang nih suka dukanya jadi penulis. Apa sih suka dukanya jadi penulis?